Pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi menurut Mesmenian dan Sebastian adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam lingkungan yang diusulkan oleh seseorang tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Kemudian B. Implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan pendidikan, suatu hubungan yang kompleks dengan memperhatikan dua aspek, yaitu aspek formulasi tujuan kebijakan pendidikan dan juga dana pendukung yang proporsional. Ada tiga tahapan utama, yang ini organisation, interpretation, dan application. Tahapan application ini merupakan tahapan aktivitas pelaksanaan atau penyediaan layanan secara rutin sesuai dengan sasaran dan tujuan kebijakan yang ada. Kemudian tahapan implikasi ini juga sering disebut sebagai tahapan penerapan rencana implementasi kebijakan pendidikan ke kelompokan target atau sasaran kebijakan pendidikan. Bagian C. Model implementasi kebijakan pendidikan. Model implementasi kebijakan pendidikan dapat berupa konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika yang digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, dan memprediksi elemen suatu kondisi dari masalah-masalah pendidikan guna memperbaiki dengan cara menyampaikan rekomendasi dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah kontroversi dan menyita perhatian publik. Model adalah contoh ideal dari situasi dan harapan dunia nyata. Model bisa dalam bentuk penyederhanaan dari realitas fakta yang diwakili. Fungsi utama model adalah untuk mempermudah menerangkan konsep dalam beberapa contoh. Model didasari oleh teori. Aspek pelaksanaan ada dua model, yaitu implementasi kebijakan yang efektif, antara lain model linier dan model interaktif. Model linier dalam implementasi kebijakan merupakan hasil pengambilan keputusan penting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan sendiri sering kurang mendapatkan perhatian karena dianggap sebagai tanggung jawab pihak lain. Sedangkan model interaktif, yaitu implementasi kebijakan dipandang sebagai proses dinamis karena setiap pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan bisa mengusulkan perubahan dalam berbagai tahapan pelaksanaan. D. Pendidikan, pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Beberapa pendekatan yang biasa digunakan analisis mengimplementasikan kebijakan, yaitu ada pendekatan top-down dan bottom. Pendekatan top-down yaitu pendekatan penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro. Dalam proses implementasinya, peran pemerintah sangat besar pada pendekatan ini. Asumsi memungkinkan para pengambilan keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Kebijakan yang bersifat top-down juga merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kebijakan anti-teroris, radikalisme, kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan lain-lainnya. Pendekatan bottom-up yaitu pendekatan yang berasal dari bawah atau masyarakat, yaitu didasarkan pada proses kebijakan yang bersumber dari penyampaian aspirasi masyarakat lapisan bawah berupa permintaan dan dukungan. Faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Keberhasilan implementasi akan ditentukan dari banyak faktor dan masing-masing variabel tentu saling berhubungan. Untuk
pemahaman mengenai tentang berbagai variabel yang terlibat dalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian memilih yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangannya, Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang pertama, komunikasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan implementasi kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Kemudian yang kedua, sumber daya. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian, dan para pelaksana informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan, dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program pendidikan, dan juga adanya wewenang yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada kewenangan yang sebagaimana telah diharapkan serta adanya fasilitas. Kemudian, disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementer seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau Standard Operating Procedure atau sering disingkat dengan SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementer dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur yang rumit dan kompleks. Pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak dan juga tidak fleksibel.